Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ainul Hayat dari kelas 2 ITMPP, NIM 1941230100. Di sini saya akan membuat benda kerja menggunakan software Mastercam dengan menggunakan mesin milling. Langkah pertama yaitu membuka aplikasinya. Sebelum membuat, perhatikan dulu untuk satuan yang digunakan. Di sini menggunakan inci, sedangkan saya akan menggunakan satuan milimeter. Untuk merubahnya yaitu dengan cara setting, konfigurasi, klik, metrik, lalu centang. Nah, akan berubah. Setelah itu, sebelum membuat benda kerja, langkah awal yaitu membuat titik pusat atau garis sumbunya dengan cara klik Fn plus F9. Akan muncul tanda plus seperti ini. Selanjutnya, benda kerja yang akan saya buat yaitu seperti ini. Untuk langkah awal pembuatan yaitu membuat rectangle dengan ukuran 100 kali 80. Klik rectangle, 100 panjang dan 80 untuk lebarnya. Setelah itu centang. Setelah itu membuat rectangle dengan adanya fillet dan chamfer, yaitu ukuran rectangle-nya 5 ke 95 yaitu 90 dan 5 ke 75 yaitu 70. Berarti berukuran panjang 90 kali 70. Agar menggambarnya lebih mudah, klik untuk garis pantunya, klik line and point, gariskan ujung ke ujung, lalu centang. Habis itu, setelah itu buat rectangle, klik tengah. Agar titik pusat berada di tengah, klik unsur to center. Tuliskan panjang 90, lebar 70. Setelah itu enter, centang. Setelah itu membuat fillet ini dengan radius 10. Klik fillet entities, ketikkan 10, lalu klikkan pada garis sini, kanan dan kiri ujung atas. Setelah itu centang. Setelah itu membuat chamfer dengan ukuran 10 kali 10. Ini 5 ke 15 dan 5 ke 15. Buat di sisi kanan dan kiri. Tuliskan 10, lalu klikkan pada sini, kiri dan kanan. Setelah itu centang. Nah, di sini ada gambar lain yang sama seperti yang saya buat sebelumnya. Tadi berjumlah 2, yaitu tengah ini dan sisi ini. Cara membuatnya yaitu seleksi dulu ini, lalu klik skala, X-form scale, klik titik pusatnya. Karena berjumlah 2, isikan ini 2, lalu ini isikan 0,95.
lalu centang. Untuk menghilangkan warna ungu ini, klik clear color. Kenapa tadi saya menggunakan 0,95? Karena ini radius 10 ke radius 9,5, yaitu dikurangi 0,5. Maka dari itu saya menggunakan 0,95. Setelah itu, langkah selanjutnya membuat lingkaran ini dengan radius 6, radius 10, dan radius 15. Klik create circle center point, klik pada titik pusat, tuliskan 6, radius 6. Lalu enter. Setelah itu radius 10 dan 15. Radius 10, enter. Radius 15, enter. Setelah itu membuat 3 lingkaran ini berjumlah 3. Atas, kiri, dan kanan. Cara membuatnya yaitu klik create, tekan bold circle, klik titik pusatnya. Di sini tuliskan 20, di sini tuliskan 3 lingkaran, di sini tuliskan sudut 90 agar ini berada tepat di atas, dan ini berada tepat di kiri, dan ini kanan, agar presisi. Tadi ukuran untuk lingkaran yang paling kecil radius 3 berarti berdiameter 6. Di sini ARCS-nya kita tulis diameter 6. Lalu centang. Radius 3, radius 4, dan radius 5. Berarti diameter 6, 8, dan 10. Setelah itu kita akan membuat diameter 8. Klik pada seperti tadi, create bold circle, titik pusat, tuliskan 8, lalu enter. Setelah itu membuat 10, diameter 10, seperti tadi. Create bold circle, titik pusat, ketikan 10, lalu enter. Nah, di sini terlihat. Setelah itu membuat radius seperti ini dengan radius berukuran 10. Untuk membuatnya agar lebih mudah, bikin garis bantu seperti ini. Create line and point, klikkan pada bagian sini, tarik ke bawah dengan ukuran terserah. Yang paling penting melewati lingkaran yang paling besar ini, sisi kiri dan sisi kanan. Setelah itu centang. Agar cepat, kita buat 2 lagi pada bagian sini dan sini dengan menggunakan X-form mirror. Seleksi, lalu klikkan hijau ini. Jangan lupa menekan titik pusatnya.
Maaf, ulangi lagi. Menyeleksi bagian ini, lalu klik Export Mirror. Maaf, untuk bagian ini menggunakan rotasi bukan mirror. Klik bagian ini, tekan Export Rotate, klik titik pusat, klikkan skala 120, maaf untuk derajatnya 120, karena lingkarannya 2, maka ini kita ubah 2. Setelah itu centang. Setelah itu clear color untuk menghilangkan warna ungunya ini. Nah, selanjutnya pembuatan radius menggunakan ini, klik Fillet Entities, klik ketikan 10, sini 10, ubah ini ke no trim, agar jika kita membuat radiusnya, bagian lingkarannya tidak langsung hilang semua. Klik pada yang akan dibuat radius, lalu centang. Hapus bagian yang tidak digunakan dengan cara meng-trim. Trim, klik divide atau delete, trim pada bagian yang tidak digunakan. Setelah sudah, klik centang. Setelah itu pembuatan lingkaran besar ini dengan ukuran radius 30. Untuk mengukurnya yaitu di sini terlihat titik pusat 50 ke titik pusat 80. 50 ke 80 berarti min 30. Klik circle titik pusat, lalu radius, tuliskan 30, enter. Lalu buat bagian seperti radius ini pada sisi kanan dan kirinya. Dengan cara klik Create ARC 3 point, klik bagian atas, klik bagian samping, dan ininya di tempat terserah, sehingga membentuk seperti benda yang ada di gambar tadi. Saya akan mencoba saya klik di bagian sini, lalu centang. Agar sisi kanan dan kiri presisi, kita mirror saja. Seleksi, Export Mirror, klik titik pusat, pindah ke sumbu X, lalu centang. Setelah itu clear color dan trim bagian yang tidak digunakan seperti tadi. Setelah sudah, hapus pada bagian ini, garis pembantunya, delete. Setelah itu pembuatan lingkaran dengan radius 4 dan radius 6 dengan cara klik X berjarak 18,4 dengan skala 0.
line endpoint titik sini 18,4, sudutnya 0, lalu centang. Setelah itu buat garis ke atas lagi dengan panjang 62,6 dengan sudut 90. 62,6 dengan sudut 90. Setelah itu buat lingkaran dengan diameter 8 dan 12. Circle center point, klik titik pusat, radius 4 dan radius 6. 4, enter, dan klik lagi 6, enter. Centang. Setelah itu jangan lupa untuk menghapus garis bantu ini. Seleksi, lalu delete entities. Selanjutnya membuat lingkaran pada sisi kanannya. Agar lebih mudah, kita menggunakan mirror. Seleksi bagiannya, back from mirror, klik titik pusat, klik pada sumbu X. Nah, setelah itu centang dan clear color. Langkah selanjutnya membuat lingkaran dengan radius 3 dengan cara menggunakan garis bantu seperti tadi dengan line endpoint X 15 dan skalanya 0. Maaf, untuk sudutnya 0, bukan skala. Setelah itu enter dan buat lagi ke atas dengan panjang 30, sudut 90. Enter. Buat lingkaran tersebut dengan radius 3. Jangan lupa untuk menghapus garis bantunya. Setelah itu membuat pada bagian sini dengan menggunakan garis bantu seperti tadi. Line endpoint X 23 dengan sudut panjang 23 dengan sudut 90. Oh, maaf, panjang 23 dengan sudut 0. Setelah itu buat lagi ke arah ke atas dengan panjang 16,1, sudut 90. Enter. Buat lingkaran dengan radius 3. Jangan lupa untuk menghapus garis bantunya. Untuk selanjutnya menghubungkan lingkaran tersebut ini seperti ini dengan menggunakan line endpoint. Klik pada bagian sini, klik. Nah, setelah itu trim bagian yang tidak digunakan. Lalu centang. Buat di sisi kanan juga dengan cara mirror.
seleksi dulu bagiannya, X from mirror, klik titik pusat, ubah ke sumbu X, lalu centang, dan clear color. Langkah terakhir pembuatan sketsa yaitu membuat bagian garis ini dengan ukuran panjang 10. Klik create rectangle, klik titik pusat, tuliskan lebar 10, panjang terserah. Nah, setelah itu enter. Setelah itu trim bagian yang tidak digunakan. Setelah membuat sketsa, langkah selanjutnya menyeting stock setup dengan cara sebelumnya saya akan membuat beda kerja ini dengan dikerjakan menggunakan mesin milling. Klik mesin tipe, pilih mill, pilih default. Pada bagian sini properties, klik stock setup, klik bagian sini ubah Y80 X 100 dan Z-nya 50. Setelah itu klik pada kursor ini dan klik pada titik tengah ini. Akan terisi otomatis seperti ini. Beri ini kelebihan 5 mili, setelah itu klik centang. Nah, akan terseleksi seperti ini dengan ada garis-garis merah. Jika dilihat dalam isometrik akan seperti ini. Terlihat ketebalannya. Setelah itu, setelah menyeting stock setup, menyeting tool, yaitu dengan cara di toolpad, tool manager. Saya akan menggunakan tool berdiameter 6, 8, 12, 5, dan 10. Dengan 6, yaitu drill, klik panah ke atas agar tool berpindah ke kotak di atas. Diameter 8, diameter 12, diameter 5, flat end mill, nah ini diameter 10, flat end mill, nah ini pindahkan ke atas, 6, 8, 12, 5, dan 10. Setelah itu menyeting pahatnya. Langkah awal saya akan menyeting drill. Pindah ini
ke bagian 1, ke urutan 1. Overall-nya saya menggunakan 99, soldernya menggunakan 67, float menggunakan 57, setelah itu centang. Drill yang berukuran diameter 8, overall-nya saya ganti 119, solder 85, dan float-nya 75. Setelah itu drill bagian 3, yaitu pindahkan ini ke 3. Overall-nya saya menggunakan 158, soldernya menggunakan 111, dan float-nya menggunakan 101. Setelah itu centang. Flat end mill ubah ke urutan 4. Overall-nya 55, soldernya saya menggunakan 20, dan untuk float-nya menggunakan 10. Flat end mill diameter 10 ubah ke bagian 5. Overall-nya saya menggunakan 70, soldernya 28, dan float-nya menggunakan 18. Setelah itu centang. Setelah itu centang lagi pada bagian sini. Untuk langkah pertama yaitu melakukan facing dengan cara klik toolpad, klik face atau facing, centang, klik chain. Pada bagian sini, klik pada bagian sini hingga terdapat atau muncul panah hijau seperti ini. Setelah itu centang. Kita tunggu. Pada tool, saya memilih menggunakan diameter 10 untuk pengerjaan pada bagian gambar ini. Fit rate-nya pada tabel untuk milling dengan diameter 10 yaitu fit rate 1200 dan spindle speed-nya 9600. Spindle speed 9600. Setelah itu welder, pilih open library, klik paling atas, centang, dan klik B2C30016, lalu cut parameter, one way, depth cut, pilih aktifkan, 2, nya 2,
maksimal rock step 0, dan linking parameternya ubah ke absolute semua. Untuk kedalamannya kita buat 0 saja. Setelah itu centang. Benda kerja akan terlihat seperti ini. Setelah itu, pemakanan kedua menggunakan contouring. Pilih kontur, pilih chain, pilih bagian terluar sini. Diusahakan agar panah hijaunya menghadap searah jarum jam. Karena ini berlawanan, agar biar bisa menghadap searah jarum jam, klik pada bagian ini. Nah, setelah itu centang. Di sini saya menggunakan tool sama seperti tadi, flat and mill diameter 10 dengan bitrate 1200 dan spindle speednya 9600. Cut parameter left, depth cut, aktifkan. Saya membuat 2, finish cut-nya 2, dan finish tab-nya 0,5. Let in, let cut, let in out, vector, multipass. Saya menggunakan, aktifkan dulu menggunakan number 2, spacingnya 5, number ini pada bagian ini 1, dan spacingnya ini 1. Maaf, dan spacingnya ini 5. Lalu pada linking parameter, klik absolute semua, dan kedalamannya di sini terlihat kita akan memakan pada bagian ini. Dilihat bahwa di sini tebal 10, dan dengan yang akan dilakukan pemakanan yaitu dengan posisi awal 50. Berarti 10 dikurangi, maaf, 50 dikurangi 10 yaitu 40. Kedalaman 40 berarti min 40. Setelah itu centang. Setelah itu selanjutnya pemakanan kontur lagi menggunakan seperti tadi, klik toolpad, kontur, klik chain, klik bagian sini, lalu centang. Saya menggunakan parameter seperti tadi, tool menggunakan ini, speed rate 1200 dengan spindle speed-nya 9600, cut parameternya left, depth cut, dua, finish cut 2, dan ini sudah multipass-nya. Saya di sini menggunakan 2, 5, numbernya 1, ini 0,5. Pada linking parameter ubah ke absolute semua, dan kedalamannya pada saat ini akan
makan pada bagian ini, yaitu pada ketebalan 15 akan dimakan dari ujung 50. 50 min 15 berarti 35. Pemakanan min 35. Min 35. Untuk top of stocknya ubah ke 0. Setelah itu centang. Setelah itu pembuatan toolpath lagi, contouring lagi. Lalu pada bagian sisi terakhir ini, klik centang. Saya akan menggunakan parameter seperti tadi. Tool menggunakan diameter 10, flat and mill, fit rate-nya 1200, spindle speed-nya 9600, holder sama cut parameter, left depth of cut-nya 2, finish rate-nya 2, dan ini sama. Multipass-nya saya menggunakan number 2, spacing-nya 5, numbernya 1 untuk finish-nya, dan spacing-nya 5. Linking parameternya ubah ini 0 dan kedalamannya ke 30, min 30. Setelah itu centang. Setelah itu melakukan pemakanan pada bagian ini dengan cara toolpath, klik contour, klik chain, klik pada bagian sini. Nah, ini karena berlawanan arah jarum jam, maka klik pada bagian sini agar searah dengan jarum jam. Lalu centang. Toolnya saya akan menggunakan seperti tadi dengan tool diameter 10, spindle speed 1200, spindle speed-nya 9600, dan fit rate-nya 1200, cut parameternya left, depth of cut-nya sama, multipass-nya saya menggunakan 2, untuk rough-nya 2, spacing-nya 5, dan finish-nya 1, untuk penambarannya spacing-nya menggunakan 0,5. Untuk linking parameter ubah ke 0 pada top of stock, dan kedalamannya kita ukur. Kita akan melakukan pemakanan di sisi ini. Berarti 25 ke 50 min 25 dengan kedalaman 25. Min 25. Setelah itu centang. Setelah contouring, kita menggunakan contouring lagi untuk pemakanan bagian sebelah sini. Klik toolpath, klik contour,
klik chain, klik pada bagian sini, centang. Toolnya sama seperti tadi, menggunakan diameter 10, fit rate-nya 1200, spindle speed-nya 9600. Cut parameternya left, ini sama seperti tadi, depth of cut-nya sama, multi pass-nya saya menggunakan 2, spacing-nya 5, untuk finish number-nya 1 dan spacing-nya 5. Pada linking parameter, top of stock-nya ubah ke 0 dan kedalamannya kita ukur. Berarti min 22 untuk pemakanan kedalaman. Kenapa menggunakan 22? Karena bagian sini akan dimakan. 28 ke 50. Maka tersisa 22. Setelah itu melakukan contouring lagi di bagian lingkaran sini. Toolpath contour, klik chain, klik pada bagian lingkaran sini, centang, untuk toolnya sama seperti tadi, menggunakan diameter 10 dengan fit rate 1200, spindle speed-nya 9600, cut parameter sama seperti tadi, multi pass-nya saya menggunakan 2, untuk rough-nya number-nya 2, spacing-nya 5, dan sama seperti tadi. Untuk linking parameter saya menggunakan top of stock-nya 0 dan depth-nya min 19. Kenapa 19? Karena saya akan melakukan pemakanan di bagian sisi ini. Bagian terakhir ini, yaitu 31 ke 50. 50 min 31, 19. Lalu centang. Maaf untuk tadi ada kesalahan, saya ulang lagi. Toolpath, contour, klik chain, klik bagian sini, ubah ke arah jarum jam, lalu centang. Untuk toolnya sama seperti tadi, menggunakan diameter 10, fiturnya 1200, spindle speed-nya 9600,
cut parameter, ini left, ini sama seperti tadi, multipassnya sama, linking parameternya, top of stocknya 0, kedalaman min 19. Setelah itu centang. Saya akan lihat terlebih dahulu untuk hasil pemakanannya. Nah, jika dilihat akan berbentuk seperti ini. Untuk bagian sini, karena masih ada sisa, maka akan dilakukan pemakanan lagi. Pada contouring di nomor 4 parameter ini. Maka cek lagi. Oh, maaf, ada tadi yang salah karena pada contouring bagian 5. Pada multipass saya ubah ke 4 dan ini 2, setelah itu centang. Nah, akan terlihat seperti ini jika benda sudah benar pengerjaannya. Selanjutnya saya akan mengerjakan kelanjutannya tadi. Di bagian kontur, di bagian area sini. Pembuatan contouring di bagian area sini. Untuk membuatnya yaitu
menggunakan garis bantu endpoint, klik pada sini, sebagai alat garis bantu, lalu centang, klik toolpad, klik kontur, klik single, klik pada bagian sini, setelah itu centang. Untuk contouring bagian ini saya akan menggunakan parameter yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Menggunakan diameter 10, bitrate 1200, spindle speed-nya 9600. Untuk cut parameter, karena pemakanannya akan dilakukan di tengah, maka saya tidak akan menggunakan left atau right. Saya akan menggunakan off ini, karena akan memakan di bagian tengah. Setelah itu depth of cut-nya saya menggunakan 2, finish cut-nya 1, finish step-nya menggunakan 0,5. Linking parameternya pada bagian top of stock-nya menggunakan 0, depth-nya, kedalamannya menggunakan 5 mm dari 50, min 5. Untuk multipassage-nya saya nonaktifkan, let in out-nya saya nonaktifkan juga. Setelah itu centang. Untuk melihat pemakanannya bisa dilihat seperti ini. Setelah itu melakukan pemakanan selanjutnya, yaitu drilling di bagian lingkaran 3 lingkaran ini dengan cara klik toolpad, klik drill, klik bagian yang akan kita lakukan pengeboran, 1, klik pada titik besarnya, 2, dan 1, 3, centang. Untuk toolnya saya menggunakan tool berdiameter 6 karena pada di sini bagian paling kecil menggunakan radius 3, yaitu dengan diameter 6. 6 fit rate untuk drill, yaitu karena di sini tidak ada 6, saya akan menggunakan patokan 5 sebagai parameter kecepatannya dengan fit rate-nya 1110 dan spindle speed-nya 7600. Spindle speed-nya 7600. Setelah itu foldernya open library, klik paling atas, pilih B2C30016, lalu cut parameternya, linking parameternya ubah ke absolute semua. Untuk depth-nya, top of stock-nya 0, depth-nya min 35. Ini dari 15 ke 50, berarti min 35 untuk kedalaman
pemakanannya. Klik centang. Setelah itu pemakanan lagi pada drilling di bagian yang besar ini dengan cara seperti tadi. Klik toolpad, drill, klik titik pusat ini, lakukan seperti tadi. Tetapi untuk kali ini menggunakan diameter 8 karena di sini tertulis R4. Tool drill 8, fit rate-nya untuk drill diameter 8 1110 dengan spindle speed-nya 4700. Holder sama, cut parameter sama seperti ini, linking parameter top of stock-nya 0, dip-nya sama seperti tadi. Maaf, untuk dip-nya berarti dilihat pada bagian sini. 50 ke 28,7 berarti menggunakan kedalaman 21,3. 21,3. Setelah itu centang. Selanjutnya melakukan drilling di bagian lingkaran ini dengan diameter 8 dan 12. Klik toolpad, drill, klik pada bagian sini, titik pusatnya, lalu centang. Untuk pertama menggunakan diameter 4 berarti menggunakan tool nomor 8 ini dengan fit rate-nya 1110 dan spindle speed-nya 4700. Holdernya sama seperti tadi, menggunakan ini B2C3, cut parameternya sama, linking parameternya 0, kedalaman 'di sini 0,3. Maaf, untuk kedalamannya 15 kali 50 berarti min 35. Setelah itu centang. Setelah itu pembuatan drill lagi seperti tadi di bagian lingkaran besar, klik titik pusatnya. Kali ini menggunakan diameter 12. Klik tool, diameter 12, fit rate untuk ini
820 dan 3200. 820 dan 3200. Volternya sama, cut parameter tetap, ininya 0, kedalamannya dengan kedalaman 50 min 22. Maaf, dengan kedalaman 50 min 22, yaitu 28. Setelah itu centang. Untuk selanjutnya, pemakanan drilling di bagian tengah sini. Tool pad, drill, centang. Di sini menggunakan diameter 6 berarti 12. Menggunakan ini 820 dan spindle speednya 3200. Untuk weldernya sama seperti tadi, open library, klik BT30 B2C016, lalu cut parameternya sama, linking parknya ubah ke 0, top of stocknya, depth-nya di sini 50 ke 15, berarti min 35. Kedalaman 35. Setelah itu centang. Setelah itu melakukan pocketing di bagian sini, pemakanan di bagian sini. Klik toolpad, klik pocket, klik chain, klik pada bagian sini hingga ada panah hijau, klik centang. Di sini tertulis diameter atau radius 3, berarti menggunakan diameter 6. Karena tidak ada diameter 6, maka di sini saya menggunakan diameter 5. Untuk feed rate-nya N-mil 1000, feed rate 1000, dan spindle speed-nya 19200. Foldernya sama, open library, B3 itu B2C30016, cut parameter, routing. Di sini pilih
paralel spiral, tetapi bisa menggunakan yang lain. Tetapi di sini saya akan menggunakan paralel spiral. Entry motion, pilih helix, finishing, within it out, depth of cut-nya, nyalakan. Dengan ini saya menggunakan 2, finish cut-nya 1, dan finish step-nya 0,5. Backdraft, linking parameternya ubah ke absolut semua, ininya 0. Untuk kedalamannya berada di 15, berarti 50 ke 15 min 35. Min 35. Setelah itu centang. Untuk selanjutnya melakukan pocketing di bagian sebelah sini atau di bagian sini dengan cara seperti tadi. Centang, klik tool yang sama seperti tadi, bitrate-nya 1000, 19, 200 untuk spindle speed, holdernya sama, cut parameternya ini sama, roving-nya parallel spiral, entry motion, helix, leading it out, depth of cut sama, linking parameternya ini min 35, sementara depth of stock-nya 0. Setelah itu centang. Nah, setelah dilakukan pemakanan semua, kita cek ke animasi 3D-nya dengan cara klik Verify Selected Operation, klik Machine Play. Maaf. Pertama ke toolpad Group 1, klik Verify Selected Operation, centang. Lihat pada bagian isometrik, lalu lakukan pemakanan. Nah, jika benda kerja setelah jadi, maka terlihat seperti ini. Untuk menyimpan kode G1-nya, dengan cara klik G1, centang, pilih No, lalu simpan ke bagian sini. Saya umpama akan menyimpan dengan nama save seperti ini. Lalu centang.
save, maka akan muncul kode G1 seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini adalah kode G1-nya, pengerjaan mesin milling benda kerja yang tadi. Sekian presentasi pembuatan benda kerja mesin milling dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.